Allah itu kalau sudah ridho, nggak peduli sholat orang itu khusyuk nggak khusyuk, yang Allah pandang kolbunya. Maka orang yang ridho dalam taat, dia tidak pernah merasa GR, nggak pernah merasa taatnya itu sesuatu. Bagi dia, ya Rob, jika sholatku ini untuk mendapatkan ridhomu, tentu tidak mungkin. Kenapa? Sholatku tidak khusyuk. Terus bagaimana? Ya Allah, Engkau maha tahu isi hatiku. Tolong tumbuhkan ridho dalam kolbuku. Maka ridho itu hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita minta doa, Allahumma inna nas'alu ridhoka wal. Jadi ridho itu minta. Kalau nggak minta nggak dikasih. Orang-orang sombong kan udah ngerasa GR aja dengan tahajudnya, Senin Kemisnya, apalagi pengajiannya, udah ngerasa saya pasti diridhai Allah. Nah, ini hati-hati, talbisu iblis, apa istilahnya, ghurur ya, manipulasi iblis kalau diterjemahin secara bebas. Kita buat analog. Saya punya teman, punya murid, punya sahabat. Saya ridho kepada dia, saya terima dia. Kalau saya sudah ridho, dia salah, saya maafkan nggak? Kita sayang sama anak. Anak kita salah, kita marah, tapi marahnya marah cinta, bukan marah benci. Maka jika Allah sudah ridho kepada hamba, jika ia marah, marahnya marah sayang. Jika Allah ridho kepada hamba, tidak khusyuk pun hamba, Allah terima salatnya. Allah kalau sudah ridho kepada hamba, hambanya tidak sempurna, Allah yang sempurnakan. Itulah makna radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi pada hakikatnya ridho itu dimulai dari Allah, baru kemudian bernatijah, berefek kepada zahir seseorang. Jadi setelah baca raditu billahi robba, amalkan ini juga setiap pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. As'alu ridhaka boleh, as'aluka ridhaka boleh ya. Itu harus diminta, dan bagi saya itu wajib itu. Nggak minta ridho, mampus kita. Sholat kayak gini, baru takbir udah hilang kemana-mana ya. Ruku, tes aja deh ya. Saya nggak yakin sholat saya diterima Allah kalau ngandelin khusyuk. Padahal kata orang, saya ngaji tarekatnya lama Pak, ngaji hadisnya lama kata orang. Tapi kan saya tahu diri saya sendiri, aib saya ngerti. Orang aja yang bilang abuya, ustadz, itu kan gelar manusia. Di hadapan Allah belum tentu gelar itu laku. Maka minta ridho. Inilah doa Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya Allah, jadikan aku orang yang Engkau cintai, yang Engkau ridhoi. Kalau Allah sudah cinta dan ridho, salah paling dicubit. Cubitnya gemes. Tahu gemes ya? Apa istilah kampungnya Pak? Nggak, galinggaman. Ya. Kosakatanya harus diulang lagi Pak. Galinggaman. Betul. Jadi kalau makhluk pun bisa begitu, maka Allah aula bidzalik. Allah lebih sempurna daripada itu. Jadi Allah itu gemesnya lebih dahsyat daripada gemesnya seorang ayah ibu kepada anaknya, kekasih kepada kekasihnya. Allah jatuh cinta kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam, dibuatlah skenario Nabi Adam itu salah. Tapi salahnya Nabi Adam itu benar. Kalau Nabi Adam tidak salah, kita nggak ngumpul malam ini. Ya, nggak ada pengajian beginian. Benar nggak? Ruh kolbu itu makanannya majelis begini Pak. Girang kolbu itu, kalau dia girang dia bisa nangis, dia bisa senyum, dia bisa bahagia. Tahu-tahu udah azan aja. Itu girangnya kolbu.
Jadi kalau kita pakai jamnya jam dinding itu emang terasa lama, tapi kalau pakai jam qalbu, yang lama terasa sebentar, yang sebentar terasa lama. Itu sebabnya kalau ada riwayat Nabi Adam itu sujudnya 40 tahun, saya percaya. Tapi riwayat yang sahih menurut saya 40 hari. Jadi ketika beliau diusir, ihbitu itu kan bahasa Arab habit, jatuh atau turun dari khayangan, kan kira-kira begitu ya, khayangan surga, turun ke bumi, beliau sadar dan beliau sujud. Allah itu sangat girang melihat hambanya sujud, nangis. Maka disebutkan dalam banyak hadis Nabi yang dari hadis qudsi, wahai hambaku ya, jika engkau tidak merasa berdosa, aku akan datangkan hamba-hamba yang berdosa, lalu mereka minta ampun kepadaku. Jadi kalau kita ini merasa suci tiap hari, nanti kita dihabiskan oleh Allah, Allah ganti generasi ini, dan datanglah orang-orang para pendosa, dan para pendosa ini manja kepada Allah, ya Allah, saya salah, tolong maafin. Pernah nggak melihat anak kita minta maaf kepada kita? Atau teman, pasangan, kekasih, setelah dia ngaku salah, cinta berlebih. Saya ketemu naik Grab, dia cerita tentang istrinya yang melakukan kesalahan besar. Kalau kita mungkin kita bunuh kali istri yang begitu. Istrinya minta maaf, dia nangis, istrinya nangis. Dia cerita kepada saya, Ustadz, saat itu cintaku kepada istriku bertambah setiap hari, terus nambah. Jadi kadang-kadang orang itu mesti salah dulu baru jadi benar. Ya, alhamdulillah. Maka ridhonya orang yang taat tidak merasa suci, tidak merasa sempurna, merasakan bahwa ya Rabb, ini ibadah anugerah darimu. Ridhonya orang yang maksiat apa? Cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Adakah di dunia ini sesuatu terjadi tidak dengan izin Allah? Ada nggak? Oke, ini bukan jebakan ya. Taat terjadi di dunia nggak? Maksiat terjadi di dunia? Semuanya izin Allah nggak? Ya. Namun yang Allah ridho yang mana? Taat yang mana? Maka taat terbagi dua. Ada taat zahir, ada taat batin. Kepala sujud, tapi hati angkuh, merasa diri paling nyunnah, paling ikut sunnah Nabi. Masuk nggak? Nggak masuk. Jadi selama kita ini sujud, ruku, lalu masih merasa diri paling alim, paling suci di antara orang yang lain, sama yang di samping aja, saya merasa lebih dikit, yang di samping udah nggak ada terima sama Allah. Gawat nggak Pak? Gawat. Kadang-kadang Allah melirik, ini ada pendosa nih sholat di ujung soft, nggak kelihatan sama orang, bukan ustadz, bukan siapa-siapa, mungkin preman kali pendosa, tapi di kolbunya dia merasa, ya Allah, aku ini orang jahat ya Allah, datang ke rumahmu ingin mengadu. Waktu dia sujud, dia nangis. Itu Allah lebih suka yang begitu. Tangisannya hamba yang mengaku salah itu lebih diterima daripada Allah, oleh Allah SWT, daripada kebanggaan orang taat dengan taatnya. Jadi taatnya qalbu apa? Memandang bahwa taatnya adalah hadiah dari Allah SWT. Ini saya sering ulang-ulang supaya tidak hilang dari alam bawah sadar kita. Kalau muazzin baca hayyalas shalah, hayyal falah, kita jawab apa? La haula wala quwwata. Ayo sholat. Jawabannya, tiada daya untuk takbir, untuk sujud, untuk ruku, kecuali dengan izin Allah. Tapi ahlul haqaiq, ahli hakikat itu menjelaskan, la haula fit ta'ah wala quwwata fil ma'siyah illa billah, kecuali dengan izin Allah. Tidak ada kesanggupan orang untuk taat dan juga maksiat kecuali izin Allah.
Masalahnya ketika taat, kolbunya ngapain? Setelah maksiat, kolbunya ngapain? Ini Allah pandang cuma kolbu. Ya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang makan Allah, jangan terlalu girang dengan amalan yang kita dapat. Tapi jangan putus asa juga dengan maksiat yang kita pernah lalui. Ya. Semuanya Allah yang atur. Kita ini dibuat pernah maksiat biar enggak merasa paling suci di antara manusia. Ini bapak-bapak yang merasa suci ini, itu suatu saat Allah akan lempar ke dunia hitam. Kalau Allah sayang, dilempar nanti ditarik. Ketika ditarik, bentar-bentar nangis, bentar-bentar tersentuh. Setiap kali melihat orang bermaksiat, dia tidak menghakimi orang. Dia wah, saya juga begitu. Mungkin saya lebih hina daripada orang itu. Ini Pak rahasianya. Maka seorang yang sudah begini, baru dia masuk ke ranah namanya radiyah, mardiyah, jiwa yang ridho. Jadi jiwa yang ridho sumbernya di kolbu. Kolbunya sudah beres. Walaupun jiwanya masih belum beres, nggak apa-apa. Kolbunya yang penting beres, Pak. Ketika disebut ridho, lalu kita baca tadi doa tadi, raditu billahi rabbah, zikir tadi. Apa kata Nabi dalam hadis Abu Daud? Orang yang meninggal, yang mati di waktu paginya dia baca raditu billah, atau sorenya dia baca raditu billah, maka dia mati syahid. Sekarang kita tanya, arti asli dari syahid apa? Syahidayash hadu, menyaksikan. Apa yang dia saksikan? Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu Allah yang berbuat, dia ridho, maka dia disebut syahid. Itu artinya mati syahid. Kenapa para pejuang itu kalau kegores badannya, dia senang, Pak, girang, rohaninya girang, ketusuk badannya sakit, tapi kolbunya bersyukur kepada Allah. Itu kalau dia jihad dengan kolbunya, dengan ruhnya. Maka nanti para syuhada disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, jika dia mati, dia minta dihidupkan lagi. Ya Rabb, hidupkan aku, ahyini. Jika aku hidup, matikan lagi Allah dengan syuhada. Hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Jadi kecanduan. Jadi para syuhadanya ada kecanduan. Ketika ditusuk, mati, itu dia merasa bahagia. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka ridho. Jadi kalau mau jadi pejuang di akhir zaman, belajar ridho, Pak. Ini baru pecah-pecah dikit, tersinggung dikit, baper, ya. Enggak, orang ridho itu di atas sabar. Maka Imam Ibnu Abi Bakar Ar-Razi mengatakan apa? Jika kamu tidak sanggup ridho, sabar aja. Berarti sabar di bawah ridho. Coba bandingkan nih makom sabar dengan ridho. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bagi ahli kalam, ahli akidah, kebersamaan ini majazi. Tapi bagi ahli hakikat, ahli qalbu, ahli rohani, ini ma'iyyah hakikiyah, kebersamaan hakiki. Allah benar-benar membersamai orang sabar. Sabar di atasnya sabar ada ridho. Kebayang, jika orang sabar bersama dengan Allah, kira-kira orang ridho bagaimana dengan Allah? Kebayang ya? Orang sabar itu punya backup. Kalau kita nih misalnya di backup oleh jenderal ini, preman itu, tapi belum tentu kan backup itu Allah, orang itu sayang sama kita kan, belum tentu. Tapi kalau ridho, di atasnya sabar, backupnya abadi. Kalau sabar ada batasnya, kalau ridho unlimited. Inilah kalamnya Sayyidina Nabi SAW.
Apa kata beliau kepada ahli Badar? Ya'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Hai sahabatku ahli Badar, kekasih-kekasih Allah, 313 orang melawan ribuan orang. Mereka ridho, nggak satu pun mengeluh. Ingat, nggak satu pun mengeluh, karena mereka ridho. Ya Rabb, kami ridho, walaupun musuh 1 juta pun kami ridho. Cuma 313, Pak. Jangan dikira waktu kafir Quraisy perang itu nggak ada jin yang ikut. Banyak jin ikut, jin-jin kafir pada ikut. Jumlah orang Islam cuma 313. Akal kita, maka beragama jangan hanya pakai logika biasa, harus pakai rasionalitas tingkat nabi, tingkat wahli. Matematika kita biasa, 1 tambah 1 2. Tapi kalau matematika kenabian, kewalian, nggak begitu. 1 orang bisa jadi kekuatannya ada dalam dirinya sama dengan 1000 orang. Masih ingat kisahnya Sayyidina Umar? Diminta oleh gubernur Amr bin Al-As, minta 4000 prajurit, yang dikirim cuma 4. Masih ingat? Jadi Umar kirim cuma 4 orang. Permintaannya berapa? 4000. Diprotes. Si gubernur bilang, wahai Amirul Mukminin, saya nggak main-main. Saya minta 4000, ente kasih 4 orang. Ini main-main ini. Umar kirim lagi. Kamu nggak tahu, 1 orang yang saya kirim itu spirit yang ada dalam dirinya sama dengan 1000 orang. Nah, ini yang mau dicari ini. Ini kekuatannya bukan di mulut, bukan di takbir-takbiran mulu, Pak, ya. Ini katanya kalau udah bisa takbiran bentak orang udah bisa berjuang. Sorry, nggak masuk. Ya, apa kata Nabi ketika orang suka takbir bentak? Irba'u ala anfusikum. Nanti kan sebelum 2004 nih kejadian lagi nih. Tunggu aja, Pak. Ya, antum udah lupa nih dengan ceramah ini. Ya. Orang nanti akan bertakbir lagi untuk bentak ustaz. Bertakbir lagi bentak Habib. Nanti begitu, Pak. Dikira kalau udah takbir-takbir itu benar. Ya belum tentu. Nabi itu bareng dengan sahabat. Mereka takbirnya lebay, berlebihan. Apa kata beliau? Irba'u ala anfusikum. Besarkan nama Allah itu di dalam dirimu dulu, baru takbir keluar. Gitu makna bebasnya. Ya. Kenapa? Yang kamu panggil itu bukan zat yang tuli, bukan zat yang jauh, dia dekat bersama kita. Nah, kembali ke hadis Al-Badr tadi. 313. Karena mereka awalnya ridho, lalu kemudian Allah pun ridho. Apa kata Nabi? Udah kalian bebas mau ngapain? Allah telah ampuni kalian. Maka di antara Ahlul Badar itu ada yang tetap taat, ada yang hari ini taat, besok maksiat, besok taat, begitu terus. Karena nggak ada jaminan kita tobat hari ini besok nggak dosa. Jadi kecanduan taubat wajib, jangan kecanduan maksiat. Jadi taubat nasuha bukan sekali, taubat nasuha berkali-kali. Oh, saya ntar aja ditaubat. Bukan begitu, taubat itu berkali-kali. Besok saya maksiat lagi, niat apa enggak? Kalau antum niat baru main-main namanya. Yang penting hari ini kita enggak niat, itu baru disebut tobat. Ya Allah, saya niat enggak maksiat lagi besok, itu tobat namanya. Tapi besok niatnya tobat lagi gitu, ya. Maka ada sahabat yang kecanduan minum khamar, namanya Nuaiman, dan itu bukan satu, yang disebutkan cuma satu. Biasa hukum syariat berlaku, dijilid, dipukul 40, 80. Apa kata orang ke Sayyidina Umar? Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Wahai Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, itu musuh Allah, bunuh aja, uktulu, bunuh aja. Berarti di zaman Sayyidina Umar ada orang-orang yang suka berdarah-darah, bener nggak? Suka membunuh orang. Kalau ngeliat pemaksiat, wah ini pemaksiat nih, harus kita bantai nih. Halal darahnya. Udah ada di zaman Umar.
Apalagi hari ini, Pak. Hari ini lebih dahsyat. Orang haus darah, zombie tapi berkopiah. Zombie berserban hari ini. Ngomongin darah aja ya, kafir, bid'ah. Serem, Pak. Udah darurat begini nih. Tapi Allah masih sayang sama kita. Arab udah hancur kan? Yaman banyak nih mahasiswa Yaman udah pulang. Saya ketemu juga kawan-kawan di Eropa, dia asli Yaman, gak mau balik lagi. Apalagi Saudi yang nyerang Houthi Yaman, Irak udah hancur, Syam udah hancur. Sisa Turki bukan Arab, Pak. Turki itu bukan orang Arab ya. Turki itu punya nostalgia zaman Khilafah Utsmaniyah, tapi sebenarnya nggak berdaya juga. Gertakan aja yang kuat. Saya kalau ceritain persoalan Turki kan pada nggak percaya ntar. Ya, banyak masalah sebenarnya. Berita yang kita dengar itu kan cuma separuh aja. Ya, yang sebenarnya kita nggak dengar, Pak. Gimana? Jadi ridho nggak? Jadi ridho melahirkan kepasrahan yang total. Maka ridho itu puncak dari tawakal. Oleh karena itu ada thariqah paling cepat supaya kita ridho. Zikirnya sudah kita tahu semua. Sekarang maknanya yang ditambahkan. Apa zikirnya? Qulu la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah, tapi maknanya ditambah. La ilaha, tiada yang aku cintai kecuali Allah. Itu makna la ilaha, tiada yang berbuat kecuali Allah. Kalau benar nih kita cinta sama Allah, maka semua perbuatan Allah kita ridho, kita cinta. Berarti ridho sudah masuk dalam diri. Jadi apapun pekerjaan hari ini, Bapak Saudara makan Allah, apapun rezeki kita hari ini, besok, tahun depan, ridho nggak nih? Nggak yakin ya? Imam Abdul Hasan Sazili ngancem, apa kata beliau? Wailun summal wail, al-wailun summal wail. Celaka, celaka, celaka. Orang yang ngaku percaya kepada Allah tapi tidak ridho kepada takdir Allah. Maka berkali-kali saya tanya, ridho nggak nih kondisi begini? Nabi dulu pernah nggak makan 3 tahun, nggak makan kecuali daun-daun. Kalau zaman kayak gitu nanti muncul gimana? Antum mesti nyembah Allah dan bernabikan kepada Nabi Muhammad nggak? Atau bilang, katanya kita nih bersama Allah, kok nggak ada bantuan dari Allah? Sahabat Nabi pernah nanya loh di Quran, apa kata mereka? Mata nasrullah. Nabi juga ngomong begitu. Kapan pertolongan Allah turun? Mereka menjerit dalam dirinya setiap hari. Maka Bapak Saudara makan Allah, sering-sering baca surah Al-Bayyinah itu dan akhir surat Mumtahanah. Nanti lihat karakter mereka. Karakter mereka adalah karakter orang yang beramal dengan kolbunya, karena Allah kuatkan dengan Ruhul Quds, dengan Roh Kudus. Diri kita, tubuh ini, di dalam diri kita ini ada namanya Ruhul Hayawan, ruh hewani. Makanya kita ini bisa marah seperti hewan. Jadi kalau antum ini bentak orang yang nyalip kita di tengah jalan, itu yang bentak bukan setan, karena setan nggak pernah bentak. Setan tuh kalau ngomong lembut. Serius ya? Udah ketemu setan belum? Jadi kalau ngomong kasar nih, ngomong jorok, itu sisi hewani. Yang kedua, di dalam diri kita ada sisi ruhun nabat, ada ruh tumbuh. Ruh tumbuh itu ada di
di badan ini, di kulit, semuanya itu ada semua. Makanya pada tumbuh kan. Kalau nggak begitu, rambut kita nggak tumbuh. Nah, cuma ada yang dia terbatas, di giginya nggak tumbuh lagi kan. Itu karena roh nabatnya segitu aja di atasnya. Kalau kita cuma hidup dengan dua roh ini, dua spirit ini, maka kita sama dengan binatang ternak. Ulaika kal an'am, marah, ya, makan, minum, tidur, itu dia. Maka Allah tiupkan ada roh yang suci namanya Ruhul Kudus. Jadi kita punya Ruh Kudus di dalam. Jadi kita ini punya sesuatu yang suci di dalam. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, ya, fa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan rohku. Aku tiupkan rohku. Maka roh inilah yang bikin kita sadar setiap hari. Tubuh maunya ke bumi, sukanya yang sifat bumi. Yang hewani tadi ya sukanya sifat hewan, makan, minum, kawin, ya, itu hobinya. Tapi ruh senangnya ngapain? Ruh itu yang disebut di dalam hadis al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara. Jadi kalau apa dalilnya saya ngomong begini, ya dalil itu Islam, iman, ihsan. Al-Islam itu di zahir, al-iman itu di akal, al-ihsan itu pada ruh. Ruh itu maunya bertemu, maka hadisnya engkau ibadah seakan bertemu dengannya. Karena ruh itu yang ada di situ sifat cinta. Jadi cinta yang hakiki itu yang ini dia. Ya. Nah, ruh inilah sumber dari ridho tadi. Semoga pada malam ini Allah pandang kita dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Gimana? Udah? Mau tanya jawab? Nggak sempat kali ya? 5 menit lagi. Ya. Ya. Bisa. Kita ada acara bisa. Masih sempat? Oke, baik. Ya. Gimana Pak? Pemilu kalah, ridho nggak? Dulu Pak ya, syukur. Dulu kita bisik-bisik yang anti sama buat jalan tol. Sekarang dia menikmati selfie lagi. Jadi memori manusia itu pendek Pak, pendek sekali, sangat-sangat pendek. Jadi jangan percaya orang dengan dia hari ini. Tunggu aja Pak. Hati itu berubah cepat, bukan main. Kecepatan korbu itu berubah lebih cepat dari kecepatan cahaya. Cuma zahirnya kadang-kadang terlambat. Ya. Itu sebabnya Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub, hadis Sahih Bukhari, wahai yang membolak-balik hati. Ya. Saya menyaksikan dalam diri saya perubahan-perubahan itu, ya. Berubah, dulu senang ini jadi nggak senang, dulu benci jadi suka, dulu suka jadi benci. Tapi ada yang nggak pernah saya benci, mau dia salah gimana dia tetap senang. Nah, itu yang disebut cinta. Kalau nggak namanya simpatisan. Maka murid dalam tradisi ilmu zikir itu ada dua, ada murid hakiki as-sadiq, ada murid al-kazib. Jadi jamaah itu ada dua, ada jamaah simpatisan, ada jamaah hakiki. Kalau simpatisan itu mau cari pembenaran dari si ustadz, kebetulan pemahaman ustadznya bisa menguatkan pemahaman dia. Tapi kalau jamaah hakiki itu bertahan sampai kiamat nanti, bahkan tembus sampai ke Shiratal Mustaqim, nanti ditunggu nanti di depan surga sama gurunya itu. Itu yang mana? Yang murid jika dia ngaji kepada gurunya karena ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran dari dalam dirinya. Nah, kita yang mana nih Pak? Ya mohon maaf, kebanyakan orang begitu. Itu sebabnya
Cuma beda dikit di politik orangnya dibenci, beda dikit dalam persoalan fikih dibenci. Saya menyaksikan sendiri, Habib tengkar sama Habib itu cuma karena persoalan politik, kebawa-bawa sampai ke persoalan agama. Nih ada Habib lagi tengkar masalah melihat Allah, ya kan? Ustaz mungkin gak melihat Allah 40 kali. Ya, itu sebenarnya gak usah dibahas, karena si Habib A ini beda politik dengan Habib B. Jadi persoalan politik ini dibawa-bawa ke agama. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Habib bukan kecintaan hakiki. Dia cinta karena pilihan dia sama masih Habib. Kalau udah beda, oh ini bukan Habib gue nih, ya, tuh Habib palsu gitu. Jadi Habib yang asli itu yang ikut dia, bukan dia yang ikut Habib. Gimana kira-kira? Kuat nggak antum ntar dengan perubahan-perubahan begitu? Ya, Nabi Musa diuji itu, maka diuji Allah zahirkanlah Nabi Khidir dengan pantangan semua yang Nabi Musa tidak suka.